Kami percaya sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto kiranya bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Apa yang melatar belakangi Amin Rais bersama Partai Umatnya kemudian menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia? Tentu dukungan ini berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Pertanyaannya, bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang mendampingi Prabowo? Presiden, wakil presiden adalah paket. Apakah kemudian dukungan kepada Prabowo include bersama wakil presidennya? Atau jangan-jangan Amin Rais masih konsisten dengan pergerakannya selama ini untuk meminta kepada Pak Prabowo agar memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden? Ini yang kita sebut dengan kontraproduktif. Di satu sisi mendukung Prabowo, di sisi lain tidak pernah merestui keberadaan sosok Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Kita bahas. Halo guys, kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang Amin Rais yang menggemparkan. Tiba-tiba ia menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Pernyataan sikap Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentu ini adalah bentuk dari dukungan kepartaian yang kita tahu partainya Pak Amin Rais adalah Partai Umat. Beberapa waktu yang lalu, Pak Amin Rais bersama dengan elit-elit Partai Umatnya menyatakan sikap untuk memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto sebagai presiden yang menjalankan roda pemerintahan periode 2024-2029. Presiden Prabowo memikul beban sangat berat yang diwariskan rezim sebelumnya berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah. Kedua, dalam buku Paradoks Indonesia memuat pandangan strategis Prabowo Subianto bahwa ada dua hal tantangan besar yang berupa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Gara-gara kenyataan pahit ini, maka hanya 1% orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan. Tantangan kedua, demokrasi Indonesia dikuasai pemodal besar. Mengapa? Karena kadang pemimpin bisa dibeli karena uang berkuasa. Nah guys, tentu ada yang menarik kita ketahui bersama. Pak Amin Rais ini dikenal sebagai orang yang selalu mengkritik Jokowi, bahkan juga menghardik keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya berharap Anda tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Video-video saya tentu berkaitan dengan problem politik yang ada di nasional. Sesekali juga saya ada video-video blog yang barangkali juga bisa memberikan hiburan buat kalian semua. Saya berharap video-video saya juga bisa memberikan edukasi buat saya secara pribadi dan juga memberikan inspirasi serta informasi penting untuk bagaimana kita mengkayakan pengetahuan kita tentang realitas politik yang terjadi di belahan Nusantara yang kita cintai ini. Oke guys, nama saya Taufik Bill Faki, Anda bisa memanggil saya Bang Bill, dan tentu saya ucapkan terima kasih, selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung di channel saya. Jangan lupa untuk tonton video-video saya sebelumnya. Oke, sebagaimana tema kita hari ini, kita mau bahas soal kok bisa Amin Rais bersama Partai Umat kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Pertanyaan pentingnya adalah, bukankah selama ini Pak Amin Rais selalu gencar menghajar Mas Gibran Rakabuming Raka? Ia juga kemudian berteriak untuk mengadili Jokowi, tentu bersama komplotan-komplotannya. Ia juga berharap Pak Prabowo untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka yang ia kenal sebagai Fufu Fafa. Nah, ini yang saya sebut tadi adalah kontraproduktif. Apakah kemudian pernyataan dukungan Amin Rais kepada Prabowo ini berkaitan juga atau include di dalamnya adalah Mas Gibran wakil presiden, atau mereka masih konsisten untuk kemudian berharap kepada Pak Prabowo agar memakzulkan atau memberhentikan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden? Atau jangan-jangan mereka juga masih konsisten untuk meminta kepada Pak Prabowo agar menangkap Jokowi? Kami, Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia sukses. Presiden Prabowo bisa membawa misinya dengan sebaik-baiknya.
Ini hal yang menarik guys. Kita ketahui bersama Pak Prabowo dan juga Jokowi adalah teman akrab yang sampai dengan saat ini juga tidak berhenti saling berkomunikasi. Belum lama ini sebagaimana yang kita ketahui Pak Jokowi berkunjung ke rumahnya Pak Prabowo. Pasca kemudian PDIP menjadikan Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari kader PDIP, di saat itu juga, di saat yang bersamaan, Prabowo dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh itu memanggil atau mengundang Pak Jokowi untuk makan malam di kediamannya Pak Prabowo. Nah, ini menurut saya adalah sebuah fenomena menarik ketika kemudian hubungan harmonis antara Prabowo dan juga Jokowi yang semakin lengket. Kita ketahui bersama Amin Rais justru terus-menerus menghajar Jokowi. Ia juga menilai bahwa kepemimpinan Jokowi ketika menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, banyak hal yang menurut Amin Rais telah terjadi pelanggaran, telah terjadi sesuatu yang buruk di pemerintahannya Jokowi. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama, rakyat Indonesia merasa puas, itu lebih dari 80% terhadap kepemimpinan Joko Widodo. Nah guys, bagaimana mungkin seorang Amin Rais bersama partai umatnya hari ini kemudian merapat, entah itu dalam konteks ingin mendapatkan jabatan atau cuma sekedar memberikan pernyataan bahwa memberikan dukungan penuh kepada pemerintahannya Prabowo, namun di saat yang bersamaan ia mencoba untuk meminta kepada Prabowo agar memenjarakan Jokowi dan juga memberhentikan seorang Gibran sebagai wakil Presiden Prabowo. Nah, kontradiktif inilah yang menurut banyak kalangan, banyak netizen yang mempertanyakan apa upaya yang coba ingin dibangkitkan atau yang dibangun oleh Amin Rais bersama partai umatnya. Bahkan di keterangan persnya ketika ia menyatakan sikap di media, Amin Rais menyebutkan justru dukungan kepada Prabowo mengingat banyaknya kegagalan dan beban besar yang sudah ditanggung oleh Pak Prabowo akibat dari kegagalan pemerintahan sebelumnya, yaitu kepemimpinan dari Pak Joko Widodo. Presiden Prabowo memikul beban sangat berat yang diwariskan rezim sebelumnya berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah. Jadi apa yang dimaksud dengan Amin Rais ini? Apa yang dimaksud dengan memberikan dukungan atau ingin menjadi bagian dari posisi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo? Hal ini menjadi tanda tanya besar guys. Tentu Pak Prabowo akan menilai ini dengan betul-betul serius. Kita ketahui bersamalah bahwa Pak Prabowo ini tidak mungkin kemudian akan mengikuti apa yang menjadi keinginan atau syahwat-syahwat politik yang coba didengungkan oleh Amin Rais dan kroco-kroconya. Mengingat mereka sampai dengan saat ini belum move on dan masih menyatakan bahwa Jokowi adalah musuh bangsa. Mereka masih menegaskan bahwa Gibran itu niradab, sehingga orang-orang seperti ini kemudian perlu dipertanyakan ketika mereka menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Selain Amin Rais, kita ketahui bersama juga Habib Rizik belum lama ini pada pagelaran atau kegiatan Reuni 212, ia juga menyatakan dukungan penuh. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia, agar mampu mensejahterakan rakyat, agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umarok dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimukjizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti. Di saat yang bersamaan, ia juga menyatakan bahwa menolak keberadaan Gibran sebagai wakil presiden. Mereka masih teriak soal Gibran yang dinilai sebagai pribadi yang tidak beradab, dengan problem fufu-fafanya, dengan problem MK inkonstitusinya. Ini yang kemudian menurut kami ketika orang-orang yang membenci Jokowi, membenci Gibran, terus menyatakan sikap memberikan dukungan kepada Prabowo, ada hal yang patut dipertanyakan. Sulit kita menerjemahkan apa yang menjadi impian dan keinginan mereka, tapi pada dasarnya kita lihat apa yang menjadi sikap Pak Prabowo. Atau jangan-jangan mereka juga mencoba masuk kepada Pak Prabowo, mengambil hati Pak Prabowo, kemudian berkongsi dengan Pak Prabowo, merayu Pak Prabowo agar menghentikan lajunya seorang Jokowi bersama Gibran. Kita tidak tahu guys, kita tunggu saja apa yang menjadi sikap Pak Prabowo. Saya Bang Bil, Offside. Jangan lupa like, comment, and subscribe.